Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam renungan harian AKBP Resort Surabaya pada hari ini, hari Senin tanggal 12 Juni 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di surga, di mana pagi hari yang indah ini Tuhan masih berikan kami napas kehidupan, dan Tuhan memberikan kami sukacita. Bapa, pada hari ini kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sebelum kami memulai aktivitas kami ingin terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu. Kami ingin terlebih dahulu disapa oleh firman-Mu, karena kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami. Terpujilah Engkau. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam Wahyu pasal 21 ayat 4. Kitab Wahyu pasal 21 ayat 4. Begini pembacaan firman Tuhan. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, semua manusia menginginkan hidup bahagia. Semua kita manusia, orang Kristen, menginginkan hidup kita jauh dari masalah, jauh dari tangisan, jauh dari pergumulan, jauh dari kesakitan. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita tidak bisa pungkiri bahwa hidup kita penuh dengan permasalahan. Sepertinya hidup manusia itu beriringan dengan permasalahan. Dan bila kita ingat Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam buku ND HKBP, buku ND kita 520, di sana dikatakan bahwa portidion pertangisan holso arsak sahid semanosak do toktong. Itu menandakan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bahwa hidup manusia diawali dan diakhiri oleh tangisan. Kenapa saya bilang seperti itu? Ketika seorang anak manusia lahir, maka pertama sekali dia datang ke dunia ini diawali dengan tangisan. Ketika dia ada di dunia ini, dia menangis. Dia menangis. Kenapa dia menangis? Mungkin Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita bisa mengartikan bahwa dia telah masuk ke dalam dunia yang penuh dengan penderitaan ini. Dan begitu juga ketika dia mati, maka akan banyak juga air mata. Kerabat, teman dekat, istri, anak, atau suami juga, semua keluarga terdekat akan berlinang air mata. Kenapa demikian? Karena kematian memisahkan kita dengan orang-orang yang kita kasihi. Itu pasti akan terjadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Hidup ini selalu berjalan beriringan dengan permasalahan. Maka tidak sedikit orang Kristen, tidak sedikit orang yang gagal dalam menyikapi masalah, gagal dalam menyelesaikan masalah. Orang yang tidak punya pengharapan ketika dia diterpa masalah, diterpa kesulitan, diterpa air mata, maka dia memilih jalan pintas sesuka hatinya. Maka tidak sedikit orang yang mengakhiri hidupnya ketika menghadapi masalah. Tetapi pada saat ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita diingatkan oleh Nats yang mengatakan bahwa Tuhan akan menghapus air mata. Tuhan akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dari mata orang-orang percaya, dari mata orang-orang yang menyerahkan pergumulannya, yang menyerahkan kesedihannya, yang menyerahkan air matanya, yang menyerahkan kesusahannya kepada Tuhan. Tuhan akan menghentikan air mata tangisan itu dengan kebahagiaan.
Tuhan berjanji, dan itu adalah janji Tuhan bagi orang-orang yang percaya bahwa di dunia ini, di bumi ini, dalam hidup ini, ada banyak kita yang berurai air mata melakukan hal-hal kebaikan, tetapi yang datang adalah kesulitan. Kita sering beribadah memuji Tuhan berdua, tetapi yang datang adalah berbagai macam masalah. Tetapi pada saatnya Tuhan berjanji bahwa Dia akan menghapus air mata. Tidak ada lagi perkabungan, tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi yang namanya perpisahan akibat kematian, tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi tetesan air mata, tidak ada lagi hati yang begitu tersakiti, tetapi itu semua sudah diganti menjadi hal-hal yang baru. Artinya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada saat itu Tuhan akan memberikan kebahagiaan yang sejati. Nasonangan naso haribu-ribuan di pasahat tuaka napor sehat. Alana imar pakirimun mahita di tengah-tengah di mulut tadi pertimbang. Berharap penuhlah kepada Tuhan. Pengharapan kita taruh, kita letakkan, kita serahkan kepada Tuhan, bahwa bukan di dunia ini, bukan kesakitan akhir dari perjalanan hidup orang Kristen. Maka kita diingatkan untuk bersabar, dan ketika masalah itu datang, air mata itu menghampiri hidup kita, maka jangan pernah lupakan Tuhan. Ingatlah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di balik air mata itu Tuhan sudah menjanjikan sebuah kebahagiaan sejati bagi orang-orang yang mau ikut dan yang mempercayai Dia. Oleh karena itu, nats ini mengingatkan kita, bagaimanapun perihnya, bagaimanapun banyaknya kesulitan, tantangan yang kita hadapi di bumi ini, di dunia ini, di dalam hidup kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, nats ini mengingatkan kita, itu akan segera berlalu. Itu akan berlalu, tetapi Tuhan akan mendatangkan yang baru. Artinya Tuhan akan menghapus air mata, dan Tuhan akan melenyapkan, menghilangkan perkabungan, dan memberikan kebahagiaan yang sejati, yang penuh dengan sukacita. Maka di sana orang Kristen akan bernyanyi bersukaria. Tidak ada lagi yang namanya percekcokan, tidak ada lagi yang namanya pertengkaran, tidak ada lagi namanya yang saling mencemburui, tetapi orang-orang Kristen, orang-orang percaya akan hidup penuh dengan damai, penuh dengan tawa, penuh dengan kegembiraan, penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Itu janji daripada Tuhan. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita percayai dan mari kita pegang teguh bahwa hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, kita gunakan, kita pakai untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Tak satu pun waktu kita yang sia-sia untuk melakukan kejahatan yang sangat dibenci oleh Tuhan. Tetapi semua waktu yang tersisa yang Tuhan berikan kepada kita, marilah kita pakai untuk memuji, memuliakan namanya, melakukan tindakan-tindakan perlakuan yang sesuai dengan kehendaknya, dan menghindari tindakan-tindakan yang tidak disenangi oleh Tuhan di dalam hidup kita. Semoga kita dikuatkan untuk melakukan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuhan berjanji pada saatnya tiba, Tuhan akan menghapuskan air mata dari mata orang percaya, dan Tuhan akan menggantikan hal yang baru, yaitu hal yang penuh dengan kegembiraan, hal yang penuh dengan kebahagiaan yang sejati. Tuhan, mampukan kami untuk mengerti firman-Mu, serta percaya bahwa bila saat itu tiba, maka kami pun orang-orang yang Tuhan tebus, orang-orang yang Tuhan selamatkan, ada bersama-sama di sana, dan menaruh pengharapan kami kepada Tuhan saja. Apabila di dalam hidup kami pada saat ini kami selalu bergumul, kami selalu dihantui oleh rasa takut akibat dari banyaknya kesulitan-kesulitan
dan air mata yang selalu menghampiri hidup kami. Maka Tuhan, mampukan ajari kami untuk selalu berserah kepadamu, di mana setiap pergumulan, di mana setiap air mata, di mana setiap tangisan kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Karena kami yakin dan percaya Tuhan akan mampu menyelamatkan, Tuhan akan mampu menggantikan air mata kesedihan kami menjadi air mata kebahagiaan. Berkatilah kami, jemaat-Mu Bapa, di seluruh Hurianu HKBP Resort Surabaya ini, dari anak-anak hingga lanjut usia. Tuhan berkati tumbuh kembang anak-anak-Mu dan berikan kebijaksanaan, kecerdasan, kepintaran bagi yang duduk di bangku sekolah, dan berikan kekuatan serta kesehatan serta sukacita bagi jemaat-Mu yang melakukan pekerjaan mereka sehari-hari. Berkati Tuhan jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, berkati tim medis dan juga obat yang mereka makan, agar itu menjadi jalan untuk kesembuhan bagi mereka. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami yakin dan percaya, jika Tuhan menuntun kami di jalan kami, maka kami akan memperoleh sukacita. Dan jika Tuhan ada bersama-sama kami, maka kami akan mampu melangkah dan melakukan segala pekerjaan dan aktivitas kami. Hapuskan segala dosa kesalahan kami, agar kami layak disebut anak-anak-Mu. Terpuji termulialah Engkau Bapa, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.